Halo semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Kami akan menunggu beberapa saat lagi. Jadi teman-teman yang sudah datang, sudah ada di webinar ini, tunggu sebentar ya. Terima kasih. Halo, tes. Oke, should start? Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Arisan Digital yang ketiga. Mohon maaf tadi ada sedikit technical glitch. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini di Arisan Digital kita yang ketiga dengan topik pagi ini adalah Augmented Reality for Social Campaign. Teman-teman, sedikit perkenalan, nama saya Vinia, saya Co-Managing Director dari Girls in Tech Indonesia. Dan hari ini kita akan ada 3 pembicara yang akan mengisi webinar kita kali ini, yaitu Rahyang Nusantara yang merupakan koordinator nasional dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, dan kemudian ada Gary Priambogo yang merupakan Managing Director Arti Media Interaktif, dan juga Helvia Siva dari ICM Green Community Activist. Nah, jadi untuk members Girls in Tech yang mungkin baru bergabung, sebagai informasi saja, Arisan Digital ini merupakan kerjasama antara Girls in Tech Indonesia dengan Education New Zealand. Acara ini kita lakukan biasanya setiap bulan dengan topik yang berbeda, menghadirkan akademisi maupun praktisi di bidang teknologi atau professional development. Nah, gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ini juga merupakan salah satu partner dari Education New Zealand. Gitu. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Desiree Lee dan juga Naluri Belawati dari Education New Zealand yang sudah hadir pagi ini untuk bersama-sama mengikuti webinar kali ini. Oke, sebelum acara saya mulai, mungkin ada beberapa housekeeping yang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi webinar ini akan direkam ya teman-teman. Jadi nanti semua sesi dari webinar ini akan direkam, dan untuk teman-teman yang mungkin ingin melihat kembali atau mungkin ingin melihat rekaman dari video ini nanti akan dikirimkan lewat email. Nah, kemudian akan ada juga sesi Q&A. Tapi kalau misalnya selama sesi ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang teman-teman ingin sampaikan, silakan menuliskannya di Q&A box yang ada di bawah sebelah kanan, ya. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh pembicara hari ini. Kemudian nanti saya juga akan selain membacakan pertanyaan tersebut, mohon juga pastikan ya teman-teman speakernya untuk di-mute dulu selama sesi berlangsung, jadi tidak mengganggu satu sama lain. Kemudian sebelum sesi berakhir, jangan kemana-mana dulu, karena seperti biasa kita akan ada tarik arisan, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan souvenir atau gift bag dari Girls in Tech Indonesia dan Education New Zealand. Nah, di tengah COVID-19 seperti sekarang ini,
Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk tetap safe, tetap mengambil precaution, ya, tetap rajin mencuci tangan, kemudian melakukan social distancing dan juga work dan work from home seperti Mr. Kiwi yang ada di sini, kerja dari rumah, melakukan semuanya di rumah supaya kita semua bisa sehat terus dan juga tetap bisa beraktivitas. Nah, mungkin selama pandemi ini juga mungkin ada satu saran rekomendasi untuk tidak mudik dulu Lebaran ini, kita bisa melakukan bisa merayakan Lebaran mungkin dari rumah melalui virtual atau video call gitu ya. Nah, kemudian terakhir saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang berpuasa hari ini. Kita masih ada sampai minggu depan. Semoga puasanya lancar dan semoga teman-teman selalu sehat. Kemudian mungkin saya langsung alihkan ke Rahyang untuk memulai sesi karena hari ini kita agak sedikit telat memulainya. Silakan Rahyang. Oke, terima kasih Vinia. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyang dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Akan bercerita mengenai mengapa kampanye polusi plastik ini membutuhkan sentuhan teknologi untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai polusi plastik, di mana pengembangan teknologi ini juga dibantu oleh Gary dari RT yang merupakan mitra pengembang untuk aplikasinya, dan juga di sini akan hadiri juga Helvia sebagai pengguna daripada aplikasi augmented reality ini. Oke, jadi saya akan memulai mengenai ini. Sedikit perkenalan, kami adalah sebuah lembaga non-profit yang memang fokus untuk menciptakan Indonesia bebas dari sampah plastik. Salah satunya adalah melalui kantong plastik dan juga plastik sekali pakai lainnya. Kami adalah salah satu organisasi yang mendorong pada 2016 terjadinya uji coba kantong plastik tidak gratis atau kantong plastik berbayar. Jadi kalau teman-teman saat itu pernah belanja atau sering belanja di supermarket, minimarket, dan pernah dikenai harga Rp200, itu adalah salah satu dari aktivitas yang kami dorong melalui advokasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari uji coba itu kita berhasil menurunkan angka konsumsi kantong plastik hingga 55% dan mendorong 21 kota kabupaten dan juga 2 provinsi untuk melarang kantong plastik di Indonesia. Jadi dari 2016 sampai 2020 ini sudah ada 21 kota kabupaten dan 2 provinsi. Next please. Diet kantong plastik sendiri ada 3 program utama. Yang pertama advokasi, di mana sasaran utamanya adalah pemerintah daerah untuk mendorong mereka mulai memiliki program pengurangan atau pencegahan sampah. Karena selama ini programnya dalam pengelolaan sampah itu terlalu fokus di penanganan dan juga daur ulang. Untuk mendorong advokasi ini juga kami bekerja sama dengan pelaku usaha yang fokus pada unit usaha retail dan juga pasar tradisional. Karena di kedua bisnis ini yang memang dinilai banyak menggunakan plastik sekali pakai. Selain kantong plastik juga ada styrofoam, plastik kemasan, dan juga lain-lain. Dan yang akan kita bahas spesifik hari ini adalah mengenai program edukasi. Jadi kami memiliki program edukasi bernama Enviro Challenge yang sudah digagas sejak 2016 lalu, fokus di Jabodetabek dan juga di kawasan Bandung Raya. Program ini menyasar siswa SMA ataupun sederajat untuk bisa memiliki program lingkungan khususnya dalam upaya penyelesaian permasalahan plastik. Next please. Di Enviro Challenge sendiri, kami saat ini sudah ada sekitar 60 sekolah di Jabodetabek dan juga di Bandung, serta 600 lebih pemimpin muda yang memang menjadi aktor utama dalam perubahan perilaku dan juga perubahan lingkungan di sekolahnya masing-masing.
seperti salah satunya adalah Helvia di sini. Dan di program ini juga kami tidak hanya memberikan pelatihan bagaimana caranya menyelesaikan masalah, tapi juga kami memberikan insentif kepada program sekolah yang menarik yang kami lihat ini bisa diukur dan juga doable kira-kira seperti itu. Next. Secara garis besar ini gambaran program dari Enviro Challenge. Jadi kami memang fokus pada konteks-konteks di SDGs dan juga plastic pollution. Jadi kalau ngomongin polusi plastik itu fokusnya kami ada di SDGs 12 karena terkait konsumsi. Dan kami menggunakan dua pendekatan impact model canvas dan juga logical framework analysis. Untuk aktivitasnya sendiri, jadi ada kami bagi ke berbagai jenis, tapi yang akan kita fokuskan dibahas di sini adalah workshop mengenai perspektif daur hidup dari plastik sekali pakai. Dimana yang kami harapkan adalah dengan adanya workshop ini, kami berharap siswa SMA mulai mengerti bahwa permasalahan plastik itu tidak hanya kita lihat dari sampah yang ada di sungai ataupun di laut, tapi jauh sebelum itu dari bahan bakunya diekstraksi dari alam juga itu termasuk permasalahan juga. Sehingga nantinya di sekolah yang kami dampingi ini bisa secara terukur bisa mengurangi penggunaan kantong plastik. Next, untuk menjawab karena untuk memahami perspektif daur hidup ini cukup rumit, jadi kami berpikiran untuk menggunakan suatu metode lain yang memang dinilai cukup mudah dan juga cukup menarik. Dan kami sempat berdiskusi juga dan dipilihlah augmented reality untuk menjadi alat bantu dalam penyampaian metode pembelajaran ini. Sehingga di Kantong Plastik bekerja sama dengan Arti, dan kami dan kami dalam augmented reality ini kami ada dua jenis yang digunakan. Yang pertama adalah mobile app. Nanti akan saya demo di akhir presentasi Helvi, dan juga akan ada mode exhibition atau pameran yang lebih yang juga ini mungkin teman-teman pernah juga melihat gitu ya. Next. Untuk di mobile app sendiri kami ada dua jenis, jadi ada yang modenya seperti kartu-kartu yang satuan, dan juga ada yang bentuknya maps. Kedua hal ini sebetulnya sama saja dari substansinya, jadi kami mengikuti alur linear ekonomi, jadi dari ekstraksi bahan baku sampai ke pembuangan kami coba berikan informasi yang cukup dapat dimengerti mengapa dari proses ekstraksi sampai ke pembuangan itu permasalahan plastik itu sudah terjadi. Nextnya lagi untuk nah ini tampilan daripada mode kartu. Jadi kalau di kartunya ini gambarnya ada kumpulan-kumpulan sampah yang ada di dalam trash bag hitam, tapi ketika kita sorot pakai handphone kita yang sudah diinstal aplikasi diet kantong plastik, kita akan bisa lihat sampah tersebut ada animasi dibakarnya. Dan juga kita kalau bisa di bawah itu ada huruf I, itu kita bisa klik dan akan ada muncul informasi mengenai mengapa bakar sampah itu dilarang. Next lagi. Ini mode untuk yang tampilan untuk yang maps. Next. Ini aplikasinya, jadi sebetulnya aplikasinya sendiri sudah tersedia di Play Store, di Google Play Store, gratis, tapi ini memang harus dibarengi dengan markernya atau bentuk kartu dan juga maps tadi supaya bisa berjalan. Next-nya lagi. Ini mode yang kedua, yaitu exhibitions ataupun pameran, jadi nanti kurang lebih ke gambar yang ada di tengah-tengah itu adalah gambar di layar seperti yang ada di gambar yang paling kanan. Jadi nanti ada yang bagian hitam itu sebetulnya kamera. Jadi nanti kita bisa melihat ke arah layar dan nanti kita akan membawa marker yang ada di
pojok kiri bawah itu yang bentuknya nanti kita taruhnya di kayak semacam tas kantong plastik ataupun tas belanja pakai ulang. Jadi nanti ketika kita sorot markernya itu ke kamera, akan muncul animasi bahwa lingkungan kita akan penuh dengan sampah dan juga ada informasi tulisan lainnya. Ketika kita ganti marker itu dengan yang berbentuk kantong belanja pakai ulang, nanti satu persatu sampahnya itu akan hilang, kurang lebih seperti itu. Next, ya ini terakhir dari saya. Sebetulnya augmented reality ini salah satu cara saja yang kami yang kami gunakan untuk menarget sasaran anak muda, karena sebetulnya augmented reality ini selain memang bisa digunakan oleh siswa SMA, sebetulnya siswa SD dan juga SMP pun bisa, karena bentuknya kan animasi dan itu cukup menarik dan bisa digunakan nggak hanya individu saja sebetulnya. Jadi kami untuk yang model kartu sendiri sebetulnya pernah kami gunakan dalam games plastik hand gitu. Jadi dan itu jadi lebih interaktif sebetulnya. Untuk informasi selanjutnya, next bisa menghubungi kami di beberapa saluran ini, email, sosial media, dan juga website. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan presentasi kepada Gary untuk menceritakan mengenai augmented reality-nya sendiri secara. Silahkan Gary. Ya, thank you. Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya dari Arti. Kita kemarin juga sempat kerjasama dengan GIDKP ya untuk develop AR-nya sendiri. Karena basically kita secara visi, personally juga emang tertarik dengan kita untuk mengedukasi masyarakat bahayanya kantong plastik nih. Makanya kemarin di approach sama DKP kita semangat ya untuk ngerjainnya. Nah, untuk dari tadi mungkin dari tadi pada ngobrolin AR augmented reality sebenarnya apa sih gitu kan. Augmented reality kan banyak sekarang, mungkin augmented reality agak lebih sedikit dikenal ya sama masyarakat. Jadi kalau AR sendiri itu sebenarnya AR itu sebenarnya penggabungan antara, in general, penggabungan antara 3D object dengan dunia nyata secara umum ya, kita secara umum. Jadi nah di AR sendiri ada beberapa principles atau ada beberapa penerapan cara menerapkan AR. Ada dengan salah satunya pertama dengan objek, atau mungkin kalau dengan objek ini jadi si 3D object, kalau kita ngomongin dari principles yang pertama tadi, 3D object digabungin dengan dunia nyata. Nah, kalau di objek AR dalam objek ini, 3D object-nya ditempelin di 3D object. Nanti mungkin kalau lebih gampangnya Snapchat filter, atau dengan next-nya bisa di ini. Nah, kalau ngelihat di foto itu, jadi si 3D object-nya biasa aja, tapi kalau kita ngelihat di iPad-nya, di situ ada beberapa 3D object. Kalau di marketnya itu biasa, tapi di 3D object-nya itu ada di iPad-nya itu ada 3D object. Contoh mungkin Instagram filter nih, sekarang banyak beberapa orang lain pakai, bahwa kita bisa nempelin ada muka-muka binatang-binatang atau misalkan apa-apa. Nah, itu merupakan AR implementation on object. Jadi ada salah satu penerapannya. Next lagi. Nah, ada penerapan yang lainnya itu ada dalam bentuk gambar. Nah, bentuk gambar ini kerjanya sama seperti QR code. Jadi kita data informasi dari si 3D object itu kita masukin di dalam satu gambar, dan begitu di kamera mengarahkan ke gambar itu, dia akan memanggil informasi 3D-nya. Jadi misalkan kalau barcode itu kan kita pakai scanner nih, kerjanya pakai scanner. Begitu si barcode-nya diarahin ke scanner, muncul tuh harganya misalkan. Nah, ini basic principles-nya sama, kurang lebih AR terhadap image itu seperti itu. Next.
Nah, di AR ini, di image AR on image ini, kita pertama kali juga nih di Indonesia yang mengimplementasikan art dengan augmented reality. Contoh misalkan ini ada lukisan, begitu diarahin ke si tablet atau apps-nya diarahin ke lukisan, dia munculin ininya, 3D object-nya. Di situ ada floating, ada animation, dan lain-lain. Ini juga yang dikerjain sama yang kita implementasikan dengan DKP. Dia pakai kartu, si aplikasinya diarahin ke kartu, nah di atas kartu di dalam aplikasinya itu akan memunculkan certain 3D object gitu. Nah, jadi ganti image, nanti keluar. Ini juga diterapkan juga sama Barack Obama di election-nya di 2016. Next. Nah, prinsip lainnya itu adalah menerapkan AR on flat surface atau dataran baik vertikal ataupun horizontal. Next-nya. Jadi kalau yang ini kerjanya sama mungkin dengan IKEA. Mungkin ada yang udah pernah cobain application IKEA. Jadi kalau kita ngarahin kamera ke dataran landai, begitu itu kita bisa nge-place 3D object-nya sendiri. Kita bisa nge-place, misalkan kalau contoh di foto ini, dengan sofa. Jadi kita bisa nge-place sofa, baru kita bisa preview, oh sofanya kayak gini nih di ruang tamu kita misalkan. Ini juga salah satu digunain oleh BBC dengan visa untuk edukasi tentang wildlife yang extinct, nah itu, dan juga DKP ini menggunakan buat yang exhibition, menggunakan yang surface ini. Jadi kita menaruh tadi sampah-sampah itu. Jadi kalau kita datang ke depan kamera, di sekeliling kita sampah semua tuh. Kalau kita pakai plastik, tapi begitu kita gantiin pakai tas alternatif, sampahnya mulai hilang. Nah itu kita coba edukasi market bahwa ini loh, kalau kalian menggunakan tas alternatif itu akan impact-nya bagus untuk environment salah satunya. Next. Nah, ini implementation on geolocation atau geotagging. Kalau ini tuh yang biasa kemarin mungkin sempat booming, ini di 2016 itu next. Penggunaan AR on geotagging itu Pokemon Go. Mungkin kemarin sempat booming nih, hampir 5,5 miliar orang menggunakan aplikasi AR ini. Nah ini, kalau ini jadi by coordinates nih kalau ini. Jadi misalkan kita go to certain coordinate, tiba-tiba di situ ada Pikachu misalkan. Nah itu si AR-nya atau si 3D object-nya ditempatkan di koordinat-koordinat tertentu untuk kita nyamperin koordinat tersebut. Next. Ini adalah kurang lebih beberapa implementation dari AR sendiri. Jadi ada object, image, geolocation, dan surface kalau kita ngomongin ini. Next. Dari metode medianya sendiri apa aja sih yang bisa diterapkan di AR ini? Jadi next mungkin. Nah, kalau di ini tuh ada mungkin yang di kiri itu ada 3D object. 3D object, jadi ada 3D object tuh kita taruh kayak mungkin di DKP ini ada foto atau ada 3D object tadi. Nah, ada video, kita bisa video, kita taruh iklan. Misalkan kita taruh iklan, DKP juga ngegunain video untuk yang exhibition activation atau teks misalkan kayak infografik dan lain-lain itu bisa. Jadi banyak sebenarnya alternatif media-media yang bisa ditempatkan di AR ini yang digabungkan dengan AR. Next. Nah, kalau kita ngomongin tentang AR, kita ngomongin berarti tentang penggunaannya AR sendiri ya. Next. AR sendiri penggunaannya pertama kali digunain di tahun 1980 sebenarnya ini kalau kita ngeliat fotonya itu foto pilot pesawat tempur. Nah, terus yang di sebelah kiri atas itu yang dilihat sama si pilot. Kalau implementation di dunia nyata mungkin kalau ada yang ngelihat Iron Man kali ya. Mereka si Iron Man dia nge-track, oh musuhnya di sini nih, oh musuhnya. Itu salah satu penerapan dari augmented reality sebenarnya. Itu next.
Nah, jadi AR sendiri sebenarnya teknologi AR ini sekarang lagi booming banget nih, apalagi big companies kayak beberapa big companies sudah mulai ngejar AR. Jadi penerapan AR sendiri sekarang udah banyak banget. Kalau dulu limited nih, kita dulu di 2012 pertama kali masuk Indonesia tuh cuman kayak misalkan diterapkan di kartu untuk education atau untuk apa. Sekarang bisa industrial, misalkan yang di tengah ini industrial itu bisa untuk pelatihan-pelatihan yang banyak menggunakan industrial ini kayak Boeing misalkan, Volvo misalkan. Nah, itu mereka pelatihan trainers apa untuk technician-nya, mereka cuma ngarahin aja tuh iPad-nya ke mesin misalkan. Terus di mesin diketahuan ini mesin tuh ini tuh oh ini karburatornya, oh ini ininya, nanti di-highlight tuh sama si iPad-nya. Nah, kayak gitu. Ada education, ada medical juga buat training para apa ya, mereka yang baru-baru itu nurse-nya itu tahu tanpa harus langsung going into the apa operation gitu. Next. Nah, ini games. Nah, ini games yang agak sedikit besar sekarang ini di Apple, karena Apple sudah mulai involve nih di AR. Jadi ini salah satu games yang kolaboratif games dari Apple. Salah satunya gamesnya agak lumayan besar nih di AR. Ada Lego juga di bawah situ ya. Ada Pokemon Go mungkin yang udah terkenal banget sih, semua orang tahu. Next mungkin. Nah, ini activation atau campaign nih, biasa di banyak nih penggunaan activation. Nah, mungkin sekarang kita akan fokus di activation dan campaign ini kali ya. Karena di sini untuk edukasi nih, biasanya kalau activation dan campaign itu tujuannya untuk raise awareness dari misalkan, apa sih yang mau kita sampaikan misalkan. Nanti ada beberapa contoh next dari untuk activation nih. Next lagi. Nah, ini Nokia Lumia nih di 2012 di Australia, mereka menggunakan pada saat launching HP Nokia Lumia. Lumia itu terkenal di music. Nah, ini basicnya sama kayak DKP nih, sama kayak diet kantong plastik. Jadi kita berdiri di satu titik, terus ada kameranya nge-trace kita, nanti muncul nih di sebelah kita orang lagi ngedance, lagi orang ngedance gitu, karena kan Lumia terkenal dengan musiknya. Nah, di situ nanti 3D, orangnya 3D itu ngedance bareng kita gitu. Jadi ntar bisa kelihatannya di apa namanya di layarnya di atas. Next. Nah, Nokia Lumia ini activation campaign ini dilihat oleh 130.000 orang dan lebih dari 53.000 participants di Australia hanya untuk sekitar beberapa minggu aja. Jadi memang agak sedikit efektif ya untuk menggunakan AR ini ya di 2012 dan sekarang pun masih tendensinya masih ke sana. Orang masih agak sedikit wow dengan AR ini. Coba next mungkin. Nah, ini Coca-Cola dan WWF nih untuk mereka campaign dari global warming. Mereka campaign dari global warming ini di beberapa negara mereka campaign ini. Mungkin salah satunya juga Singapura juga ada kalau nggak salah. Coba next. Nah, ini diliput dari 388 kali oleh media dan lebih dari 900 komen tentang event ini gitu. Jadi raise awareness-nya tuh sedikit dapat ya, bukan sedikit ya. Bahwa 388 kali di media disebut itu tentang apa namanya concern dari global warming ini lumayan efektif. Next. Nah, ini Pepsi Max di London. Ini ditempatkannya di public space di bus stop. Jadi di bus stop itu ada layar, terus di belakangnya itu orang kalau pas lagi duduk, pas ngelihat di layarnya tuh kayak ada alien kalau kita ngelihat itu, padahal di belakangnya nggak ada apa-apa. Nah, ini lebih dari 2 juta views dari Pepsi Max sendiri, 2 juta views dan 24.000 shares si apa namanya jadi viral si ininya. Next. Nah, ini Barack Obama presidential campaign back in 2016 menggunakan ini Barack Obama. Jadi kalau kita ngelihat di foto
kita nge-track nih si iPad-nya ke arah fotonya Barack Obama, terus muncul Presiden Barack Obamanya. Kemarin juga kita menawarkan ini untuk salah satu kandidat yang kemarin, ini nih presidensial. Nah, kalau di Barack Obama ini menunjukkan apa namanya statistik, live statistik. Nah, dia ini salah satu penerapan dari tadi, kan ada teks, ada 3D object. Nah, ini 3D object, terus ada video juga, jadi Barack Obama menggunakan video juga, dan juga menggunakan statistik. Jadi menggunakan statistik, gimana sih kampanye dia, gimana, dan juga mereka berhasil raise sekitar jutaan dolar deh, 2 juta US dollar kalau nggak salah, dari AR campaign ini. Jadi orang bisa raise ini juga nyumbang buat ini kampanye Barack Obama. Next. Nah, ini IKEA. Jadi kalau kita ngomongin tentang viral, IKEA sendiri dengan AR-nya itu berhasil mendapatkan 5 juta download apps-nya dia hanya dalam 3 minggu. Jadi aplikasinya booming sekali nih IKEA ini untuk orang kadang kayak pengen beli ini deh, tapi cocok nggak ya di rumah ini. Kalau kita ke IKEA lupa nih kita beli apa. Nah, ini salah satu memudahkan calon pembeli untuk mengimajinasikan gitu. Next mungkin. Nah, ini yang mungkin terkenal nih, fenomena banget kemarin nih, Pokemon Go nih. Pokemon Go salah satu penerapan AR yang paling sukses sampai sekarang so far. Dia menerapkan AR reminiscing. Jadi orang-orang pada inget nih zaman dulu. Nah, cuma mungkin next. Si Pokemon Go sendiri lebih dari 500 juta downloads nih worldwide dan 230 juta pengguna setiap harinya, lebih dari 230 juta pengguna yang main di AR di application ini. Ini salah satu yang booming banget, 1 miliar impression on Facebook. Next. Nah, kalau kita ngomongin revenue, mereka raise 35 million US dollar in revenue dan 12 billion in Nintendo shares. Jadi increase nih Nintendo shares-nya meningkat sebesar 12 billion hanya dalam waktu 2 minggu. 140 triliun lebih berarti ya. Dalam hanya waktu 2 minggu penggunaan ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang orang nih, siapa aja sih pemain di AR ini? Ngomong next. Kalau awal-awal tuh hanya beberapa doang ya. Cuman sekarang ini ada Apple, Google, Lego, Facebook itu mulai joining in augmented reality. Apple udah mulai acquiring perusahaan augmented reality back in 2016, 2015. Google, mereka sudah melihat tendensinya kita ke sana. Tendensinya itu orang ke virtual dan digital ini, tendensinya kita ke sana. Kayak contoh sekarang Zoom, kita udah nggak ketemu meet up in person lagi, tapi kita secara virtual gitu ya. Next. Nah, ini beberapa pengguna AR dari zaman dulu. Ini hanya beberapa aja, segelintir, kayak Toyota, kita kerjasama kemarin sama BMW. Terus ada Snapchat di sini, ada Marvel, ada Neosak dari Bandung, juga dari ini Margahayu Land, Dior sempat juga, Jarum Foundation. Ini beberapa klien kita juga di sini juga pengguna AR. Next. Nah, ini contoh-contoh pengguna AR-nya. Ini yang di bawah sebelah kiri itu ada dilihat, nah itu Nokia Lumia tuh, orang ngedance 3D. Nah, ini ada pameran yang kita gunain. Nah, ini juga ada government, Wika itu kerjasama sama kita juga untuk ini, untuk AR, development AR. Ini ada games yang di bawah ini, itu yang sedang in development sekarang. Next. Nah, kalau kita ngomongin kenapa sih AR kok dari tadi angkanya increase dan lumayan sedikit besar juga dari tadi itu. Next. Kalau kita ngomongin pengguna mobile phones nih di Indonesia, ini data di 2018-2019 itu 23,71% Indonesia menggunakan smartphone nih. Dan internet mobile phone itu akan mencapai 76 juta. Ini
kita merubah cara kita untuk menangkap, untuk belajar, untuk dapat informasi. Kita sekarang dapat informasi melalui digital media, application, and websites. Kita udah jarang nih, rata-rata sekarang orang banyak baca, banyak baca koran. Kita bacanya dari Instagram, nah kita behavior kita udah berubah. Sekarang lebih ke digital. Orang-orang tuh sekarang lebih ke yang singkat, lebih ke yang lebih mudah lah buat mereka capai. Next. Nah, kalau kita ngomongin sedikit ke data nih, jadi kita itu udah masuk ke Industrial Revolution 4.0. Ya, kalau kita dulu sempat Industrial Revolution dari mulai mechanical, terus langsung mulai ke Industrial Revolution yang kedua itu conveyor belt di luar, dan ini Third Revolution itu mulai masuk IT nih, mulai masuk semua bisa diprogram. Nah, sekarang ini based on physical cyber system. Nah, kalau yang sekarang itu. Jadi kenapa sih AR kok banyak orang big tech company sudah mulai mengarah ke AR? Karena kita udah behavior tadi kita itu udah mulai berubah nih. Orang tuh lebih mulai yang simple. Dan Indonesia itu masuk dideklarasi sama Pak Jokowi tahun 2018 untuk ngejar Industrial Revolution 4.0. Nah, kalau udah pada dengar, mungkin udah pernah dengar, Industrial Revolution, kita akan mengarah ke sana, dan AR salah satu dari Industrial Revolution 4.0 ini. Gitu. Next. Nah, kenapa sih orang karena secara psikologi, manusia itu kita lebih dari 50% memproses informasi itu melalui visual. Jadi kalau AR ini kan banyak visualnya nih, kayak tadi Barack Obama, simple. Yang lain tuh semua nunjukin kayak WWF, DKP, semua itu simple ya, by visual. Kayak visualnya apa. Oh, orang tuh akan lebih mudah. Jadi dengan visual ini, kan kita, karena AR ini banyak yang visual, itu akan lebih mudah si pesannya itu diterima oleh oleh user. Karena kalau misalkan kayak kita lihat DKP yang dilakukan DKP kan, orang tuh datang ke depan kamera misalkan. Mereka datang ke depan kamera, mereka engage tuh, si DKP engage dengan user kayak, ini loh kalau kalian menggunakan ini, mereka usernya sendiri langsung interaktif secara ini. Kalau kita zaman dulu kan baca terus kita memvisualisasi. Nah, kalau sekarang AR ini sebenarnya menjembatani antara informasi secara tulisan dengan visual mereka, imajinasi mereka, kita realisasikan lah istilahnya. Nah, makanya engagement-nya agak tinggi ini, gitu kan, dari AR sendiri. Next. Nah, kita tuh sekarang akses untuk terhadap informasi dengan AR sendiri lebih informasi dengan digital sendiri lebih akurat, lebih singkat, lebih padat. Nah, dengan AR ini salah satunya bisa mengakomodasi itulah. Gitu. Next mungkin. Nah, ini kalau kita ngomongin recognition dari brand-nya, misalkan kita ngomongin brand, atau mungkin awareness dari sisi misalkan contoh raise awareness tentang bahayanya plastik, ini dengan visual ini salah satu metode yang praktikal dan juga efektif. Karena kita balik lagi ke yang tadi, data milenial, apalagi milenial zaman sekarang nih, kalau kita ngomongin instan, nah ini orang-orang instan ini pengen sesuatu yang lebih simpel. Mereka malas baca, kita lihat video. Mereka malas baca, kita lihat visual. Oh, interaktif nih. Jadi orang tuh lebih cepat, lebih mudah untuk nangkepnya gitu istilahnya. Kayak gitu kan, dengan milenial sekarang lebih pengen yang gampang aja. Nah, ini salah satu bisa mengakomodasi lah. Next. Ya, itu mungkin dari ini mungkin kita bisa lihat bagaimana penggunaan dari AR. Di sini ada next panelis mungkin bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Kak Gary. Saya Helvia Siver Putri. Saya adalah representasi dari ICM Green Community. Jadi hari ini saya mau berbagi pengalaman sebagai pengguna AR dan saya akan mengkampanyekan Plastic Panic. Ini program kita yang alhamdulillah masuk top 3 Environment Challenge. Next slide, please.
Ya, plastik di mana-mana. Di dunia aja kita punya 350 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya. Dan juga di Indonesia kita punya 64 juta ton dan 3,2 juta tonnya itu lari ke laut. Dan itu adalah it's a bad news. Okay. Next slide please. Kenapa sih kita bikin program Plastic Panic ini? Can you please click? Jadi masalah kita adalah banyaknya produksi sampah plastik yang dihasilkan dari kegiatan sivitas SMA Insan Cendekia Mandani. Nah, jadi di sini kita punya grafik. Setiap tahun itu selalu naik, bisa dilihat sini. Dan kita berharap di tahun 2020 kita bisa mempunyai penurunan yang signifikan. Dan dari grafik di sini kita menyimpulkan 2 program. Next slide, please. Jadi ada 2 program di Plastic Panic. Yang pertama adalah Recycle Plastic Chain. Recycle Plastic Chain adalah program untuk memilah dan mengolah sampah plastik. Lalu yang kedua ada Eco-Friendly Laundry Bag, yaitu membuat meniadakan sampah plastik di lingkungan ICM dengan menggunakan tas laundry multiguna untuk mengumpulkan laundry dan juga mengumpulkan dan juga mengambil. Karena sekolah kami boarding school, jadi ada laundry di sekolah kami. Kenapa sih plastik itu menjadi main problem di seluruh dunia ini? Dampaknya itu benar-benar besar. Jadi yang pertama itu plastik-plastik itu bisa terurai jadi mikroplastik. Nah, mikroplastik itu bisa ada di makanan kita ataupun benda sehari-hari kita, dan itu bisa menjadi bibit penyakit seperti stroke dan juga kanker. Lalu yang kedua adalah mengancam biota laut. Kenapa? Jika kita membuang plastik ke sungai, plastik itu akan mengalir menuju laut. Lalu di laut banyak hewan-hewan kecil yang akan susah membedakan apakah plastik itu makanan mereka atau bukan. Jadi plastik itu sangat mengancam biota laut dan bisa membuat beberapa hewan di laut mengalami kepunahan. Next slide, please. Dari penjelasan tadi kita sudah simpulkan bahwa plastik sangat berbahaya dan plastik juga memiliki alur hidup seperti kita dari produksi, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Jadi saya mau cerita nih pengalaman saya tahun kemarin. Tahun kemarin sekolah saya ikut Enviro Challenge 2019 dan di situ dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik juga mengedukasi kita semua dengan gimana sih alur perjalanan plastik itu lewat augmented reality. Nah, ini adalah salah satu media sosial campaign yang Diet Kantong Plastik gunakan. Next slide, please. Nah, jadi seperti ini alur perjalanan plastik. Yang pertama ada produksi plastik, yaitu pertama bahan bakunya itu diekstraksi dulu di sebuah pabrik. Nah, di situ setelah itu dibawa ke tempat pabrik plastik. Lalu setelah plastiknya jadi, plastiknya didistribusikan ke retail atau toko-toko seperti warung atau gerai-gerai makanan. Lalu ada juga konsumsi. Nah, setelah itu orang-orang yang membeli barang atau membeli makanan dari gerai tersebut biasanya membawa plastik sebagai tas mereka untuk membawa barang yang sudah mereka beli. Lalu yang terakhir ini adalah penyebab perusakan ekosistem, yaitu yang pertama sebenarnya banyak juga orang yang menyimpan plastik untuk digunakan kembali, tapi banyak juga orang yang membakar plastik di halaman rumah mereka misalnya, dan juga membuang plastik ke sungai yang akan dilanjutkan ke laut. Seperti yang saya sudah ceritakan tadi, di AR itu jadi di AR itu ada gambar pop-up gitu. Nah, di situ kalau menurut saya sebagai pengguna dan juga teman-teman saya yang dari komunitas lah iGreek, kita lebih bisa memahami dan memvisualisasikan kenapa sih plastik begini. Next slide, please. Ini adalah salah satu dokumentasi kita kemarin. Jadi ini ada kertas dan kita dikasih kayak peta gitu sama device sama diet kantong plastik. Nah, di sini kita main bareng-bareng, kita seru-seruan di sini. Kenapa kita lebih mengerti dengan AR daripada kita dengerin langsung dari orang atau kita baca dari buku? Karena di AR kita sendiri bisa memahami karena memvisualisasikan secara langsung, melihat secara langsung bagaimana sih alur plastik ini, gimana sih plastik itu dibuat, gimana sih plastik itu dibuang gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat dari awal produksi sampai pembuangan.
AR mengemas cara alur plastik ini menjadi lebih mudah dicerna. Next slide. Nah, kemarin kan kita sudah diedukasi dengan memakai AR pada kertas, lalu ada device, dan di seperti ini, lalu ada gambar pop-up. Kenapa sih AR itu menarik banget? Dari produksi sampah sampai akhir, yang kita lihat itu gambar dan juga ada beberapa informasi tentunya. Mungkin kalau kita dengerin dari orang atau kita baca, itu seperti membosankan dan juga kurang mudeng gitu. Kayak nggak terlalu kurang masuk ke otak. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara diet kantong plastik untuk lebih menggerakkan kita dengan menggunakan AR. AR adalah salah satu media sosial campaign yang menurut saya sangat seru dan inovatif. Dan juga AR ini dapat diaplikasikan ke semua jangkauan seperti anak-anak, dan mereka juga bisa belajar sambil bermain dari AR tersebut. Jadi menurut saya media sosial campaign AR ini akan sangat berhasil di masa kedepannya. Boleh demonstration-nya? Oke, thank you Helvia. Mungkin sebelum demonstrasi, aku mau ada satu pertanyaan yang masuk dari teman kita, Gaby Vinia. Mungkin ini pertanyaan untuk Gary tadi ya. Yes. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa lama sih kita bisa nge-develop custom AR application? Terus yang kedua, itu biasanya biayanya atau cost-nya berapa ya kalau terutama untuk misalnya bikin untuk travel industry? Gitu. Mungkin bisa dijawab dulu ya, Gary. Oke, boleh. Ini jawab. Sorry, mana ini? Oke. Sebenarnya untuk AR sendiri tadi, untuk custom application sendiri, sebenarnya kan kita sendiri di sini sebagai interactive consultant sebenarnya. Jadi kadang-kadang kayak kemarin DKP juga approach kita untuk kita ada campaign ini nih, how can we make it work gitu. Jadi sebenarnya basically untuk how to develop, how long does it take, itu kita harus tahu dulu sebenarnya needs-nya apa, kita pengen tahu apa yang dicapai, apa yang targetnya kayak gimana, dan untuk dari situ baru kita bisa develop tuh, dari situ bisa kita develop secara creative thinking-nya, dari situ bisa creative thinking-nya, kita nanti propose, nah mungkin dari situ baru kelihatan nih, kebutuhannya apa aja, AR-nya apa aja, dari 3D-nya apa aja, technical development-nya apa aja. Nah, dari situ baru kita bisa keluar cost estimate-nya. Nah, jadi dari situ cost estimate-nya. Kalau kemarin juga kita sama Rahyang lumayan agak sedikit lama nih ya kemarin. Karena basically ada beberapa technical, karena gini, when we're talking about teknologi, ini kan fast growing industry ya. AR sendiri sebenarnya kita juga ini sekarang dari RT ini lagi sedang develop exhibition 2.0 buat Rahyang nih, kita lagi develop dengan teknologi yang baru. Terus mungkin kita mau mencoba juga application-nya coba kita update juga. Karena jadi banyak technical misalkan kayak kayak misalkan ini how long does it take, ya kita harus catch up dengan teknologi yang ada sekarang, jadi cost juga mungkin nanti harus dibicarakan lebih detail kali ya secara itu. Mungkin itu sih, kalau hope that answers your questions. Mungkin kalau enggak bisa private atau gimana nanti ya, tanya nanti. Iya, atau kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, ya, boleh, nanti gimana, bisa di Q&A. Ya, silakan Rahyang. Boleh, Vini. Jadi sedikit konteks aja, kenapa kalau dia kantong plastik tadi developnya cukup lama, bisa setahun lebih, karena kita kan masih, kalau dari diet kantong plastik kan ini juga hal yang baru gitu ya. Jadi kita pengen benar-benar mengerti dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sebelum final apps-nya itu kemarin kita pakai di program kami Enviro Challenge 2019 di bulan Agustus tahun kemarin. Tapi sebelum itu kami udah uji coba di beberapa event. Jadi sebetulnya kami pengen tes market juga sebetulnya ini menarik apa enggak. Jadi kita lihat implementasinya di lapangan kayak gimana, kita ambil kayak testimonial, feedback dari pengguna juga, supaya si apps-nya sendiri bisa lebih biar bisa lebih friendly lah gitu ke depannya.
Jadi memang itu kenapa kita agak cukup lama sebetulnya developnya, supaya biar lebih ini aja sesuai dengan apa yang dibutuhkan juga. Iya betul. Kayak gitu. Kurang lebih. Oke, thank you Gary dan Ada juga lagi yang Rahya. mau bertanya mungkin nih? Mungkin kita coba demonstrasinya dulu. Kayaknya teman-teman juga udah pengen coba lihat gitu ya demonstrasi seperti apa. Nanti kita bisa kembali ke Q&A kali ya. Oke. Boleh. Jadi nanti saya akan share screen dari aplikasinya. Markernya sendiri sebetulnya akan lebih bagus kalau memang ini ya ada cetak print out-nya gitu, karena bidangnya lebih luas juga. Cuma karena lagi di kantor dan nggak boleh ke kantor dulu, jadi saya pakai handphone saya yang satu lagi untuk memunculkan si markernya. Jadi ini halaman depannya, jadi kita bisa milih ada card dan map. Untuk yang demo sekarang akan dicoba yang map. Ya, jadi ini tampilannya. Kelihatan nggak ya? Oh, kebalik ya? Iya, kebalik. Oke. Nah, jadi ini kira-kira gambaran besarnya. Jadi memang kalau maps ini akan kelihatan dari paling sebelah kiri adalah ekstraksi bahan baku, sampai ke nanti ke bagian sebelah kanan adalah bagian disposal. Mungkin sambil saya nanti menjalankan gambarnya, Helvia boleh bantu menceritakan di sini Iya. apa yang terjadi. Oke. Jadi di sini tuh tempat pertama itu ada kayak tangki gitu, itu adalah tempat ekstraksi bahan-bahan untuk membuat plastik di situ. Nanti mobilnya akan berjalan. Lalu di situ dia lah ke pabrik plastiknya, pabrik untuk pembuatan kantong plastik di situ. Nah, di sini ada pendistribusiannya di retail-retail atau toko-toko gerai yang menjual mungkin barang-barang dan makanan. Nah, tuh di situ ada orang kecil dan di situ dia membeli sesuatu dan memakai plastik sebagai wadah untuk membawa barang tersebut. Lalu dia menggunakannya di rumah. Nah, di sini dia mau membakar sampah dan dibuang ke laut. Nah, di laut itu akan mengalir ke laut. Sampahnya akan mengalir ke laut. Ya, kira-kira seperti ini demonya untuk yang maps. Untuk yang kartu sebetulnya informasinya mirip, cuman dia munculnya satu-satu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya yang sudah di demo dan dikasih lihat bagaimana cara penggunaannya. Selanjutnya, kita bisa ke sesi pertanyaan dulu atau gimana? Oke, ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Ini bisa Rahyang atau Gary atau Helvia juga yang menjawab. Jadi pertanyaannya ini dari Rani Aryani. Katanya, halo, saya ingin bertanya soal AR diet kantong plastik. Kan campaign ini ada durasi activation-nya. Nah, selain untuk melihat AR, apakah aplikasi ini ada fungsi lainnya yang menunjang penggunaan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dari campaign goals-nya itu sendiri gitu. Apakah emang tujuannya hanya untuk informasi saja atau ada objektif yang lebih fungsional mungkin seperti itu, yang pertanyaannya. Siapa nih mau jawab?
Gue dulu ntar mungkin lo bisa tambahin ya terkait Oke, catatan. boleh, siap. Oke, kalau untuk diet kantong plastik sendiri karena memang app AR ini tuh diintegrasikan di modul edukasi kita untuk di tingkat SMA. Jadi memang untuk saat ini fungsinya untuk membantu teman-teman di siswa SMA itu untuk lebih memahami mengenai permasalahan plastik. Jadi memang untuk saat ini tujuannya adalah untuk awareness mengenai isu plastik. Uh, Mungkin Gary bisa nambahin. Kalau untuk yang lain AR selain hanya untuk memberikan informasi seperti itu. Oke, untuk AR sendiri banyak functionnya mungkin bisa dengan informasi, edukasi, misalkan kalau di sini yang diterapkan sama DKP ini kan tadi bisa, ini seperti yang kita tahu akan sangat mudah diinstal. Jadi karena kalau dari diet kantong plastik sendiri kan mengintegrasi dari si AR app ini dengan modulnya mereka. Jadi untuk misalkan menginstal dan uninstall itu mungkin bisa dikurangi ya, rate dari pengurangan untuk orang uninstall itu bisa dikurangi dari situ. Karena memang embed nih sama si modulnya. Jadi orang mau nggak mau untuk belajar ini harus menggunakan AR gitu. Dan untuk misalkan function lain biasanya ada application-nya itu tergantung nih. Biasa ada beberapa kayak kita lagi develop juga. Jadi application-nya ada informasi. Jadi misalkan live sosial media juga. Jadi bisa jadi si AR app base app-nya itu bisa jadi sosial media, bisa jadi ini nanti ada integrasi dengan AR-nya. Tambahan juga, jadi karena memang tujuan utama app AR diet kantong plastik ini memang untuk membantu peserta program Enviro Challenge kami, jadi memang yang kami fokuskan di situ. Meskipun demikian, sebetulnya app ini terbuka juga untuk publik. Kami memang belum melaunching produk ini secara publik, karena nanti selain memang kita bisa download app-nya, memang harus memiliki si markernya tadi yang berbentuk map ataupun berbentuk card secara terpisah. Meskipun demikian, sebetulnya app ini bisa digunakan siapapun yang memang merasa butuh untuk kepentingan edukasi. Jadi bisa dipakai oleh guru, oleh siapapun sebetulnya, oleh orang tua yang ingin mengajarkan anaknya mengenai permasalahan plastik juga gitu. Jadi dan kita memang tujuannya karena memang untuk edukasi dan ada platform Enviro Challenge yang memang kami utamakan, jadi kami sebetulnya tidak begitu berekspektasi lebih karena ya pastinya kita bersaing dengan aplikasi lainnya yang juga menarik gitu. Jadi ya kami memang ada program utama yang jadi sasaran utama daripada CF. Kembali lagi ke Mbak Vini ya. Ya, oke. Thank you Rahyang dan juga Gary. Ada lagi nih pertanyaan masuk dari Agatha. Dia nanya gimana sih caranya untuk kita bisa encourage orang secara sukarela untuk bisa install aplikasi ini. Jadi gamification AR itu bisa dicoba gitu. Okay. Nah, ini mungkin lebih ke pertanyaan gimana cara maksudnya empower orang lain untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, sebenarnya basically kalau kita ngomongin tentang application in general, untuk orang, in order for people to install application itu, memang kita harus meningkatkan value dari application sendiri. Misalkan, let's say, kita ngomongin tentang Gojek, we cannot live without it, gitu. Misalkan kayak Grab atau Gojek itu kita, mau nggak mau nih, itu value-nya sendiri, value-nya sendiri tinggi. Nah, makanya orang mau nggak mau nih, hook dengan application ini. Nah, itu kita kalau ngomongin application in general. Tapi kalau ngomongin AR app, karena dari apa yang diterapkan oleh diet kantong plastik, kan mereka meng-embed tadi ya, mereka meng-embed dengan silabusnya mereka atau dengan modulnya mereka. Jadi mau nggak mau orang mereka harus download AR apps-nya ini sendiri kayak gitu sih. Jadi kalau untuk ngomongin AR dan juga application in general, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi nggak dari Agatha? Mungkin Agatha ini jelas atau enggak nih? Nanti bisa di chat aja kalau masih kurang jelas.
Ini ada satu lagi, Gary, pertanyaannya dari Putu Eka. Ini lebih Gimana teknis mungkin teknikalnya? ya. Oke. Dia sudah download, tapi kok tampilannya tidak seperti yang tadi ditunjukin sama Rahyang. Kenapa ya? Apa karena tidak ada marker atau karena tidak ada supportnya? Apa Oke, karena ini emang harus ada board-nya? Apa sih namanya? Kayak cardboard-nya gitu marker, untuk yep. markernya. Mungkin kalau ini bisa dikasih lihat kali, harus ngeliat teknikal ya. Kita harus lihat teknikal gimana, nggak seperti yang ditunjukkan tadinya tuh seperti kayak gimana. Misalkan nggak keluar 3D-nya kah? Misalkan kalau nggak keluar 3D-nya, memang karena memang ini image base tadi. Jadi memang si 3D harus akan keluar setelah kita men-track gambarnya tadi. Kayak contoh dari yang contoh ini tuh kan ada markernya. Nah, ini butuh marker. Untuk kalau support, kita harus tahu dulu HP apa nih yang digunain. Nanti kita bisa lihat support apa enggaknya. Cuma biasanya kalau udah bisa diinstal, itu berarti support. Gitu. Kalau udah diinstal sih berarti udah support. Oke, thank you, Gary. Ada lagi yang lain? Mungkin kalau aku boleh nanya juga ya. Boleh, Jadi semua. karena Girls in Tech ini kan kita komunitas yang mengempower apa namanya perempuan-perempuan untuk lebih banyak terjun ke dunia teknologi. Nah, mungkin ada juga beberapa teman-teman yang rada penasaran nih gimana sih cara kita bisa belajar kayak point entry-nya dari mana nih Gary untuk misalnya bisa belajar membuat augmented reality gitu. Oke, so ya ini mungkin banyak yang kemarin juga ada beberapa orang yang nanya ya tentang ini. Kalau basically saya sendiri dari manajemen basicnya, cuman amat tech enthusiast aja. Jadi emang kita apa namanya? Kalau buat tahu AR sendiri mungkin harus terjun langsung ya. Kalau mungkin AR ini ada beberapa basic principles nih. Jadi ada dari sisi 3D-nya atau dari sisi programming coding-nya atau dari sisi apanya nih yang makanya misalkan ada point of entry-nya mungkin bisa terjun di AR company, mungkin bisa join di AR company, di situ banyak belajar atau mungkin kalau hanya ingin tahu secara in general banyak sih sekarang udah website tentang coding AR. Bahkan kalau kita pengguna Apple itu bisa mereka sekarang udah menggunakan coding AR dari HP sendiri itu udah bisa sekarang. Kayak gitu sih. Kalau buat tahu AR-nya sendiri. Untuk mungkin kalau technical, bisa pengen di-share dong. nggak, Gary, beberapa aplikasi yang mungkin teman-teman bisa coba gitu, yang tadi Gary mention? Oh, yang buat ini ya. Tapi lebih di Apple phone ya? Kalau di Apple phone pakai ada namanya Apple Composer, AR Composer kalau nggak salah. Itu bisa belajar. Nah, misalkan kalau dari ada banyak yang pengen dong nih, gue pengen belajar AR, codingnya misalkan. Nah, itu codingnya mungkin bisa sekarang banyak apa ya online course tentang coding itu banyak banyak banget sekarang orang yang bisa coding dari online course itu tentang AR based on application atau based on application based AR atau activation web desktop AR itu banyak banget sekarang. Jadi mungkin bisa ikutin bisa ikutin online course-nya, misalkan ada di Coursera atau di banyaklah beberapa online course kayak gitu. Kalau programmer kita sendiri, kita ada 4, 5, 6 standby programmer. Itu rata-rata mereka otodidak sendiri. Jadi memang kalau ada yang tertarik dengan AR, belajarnya rata-rata kita otodidak sendiri sih. Bisa belajar sendiri sebenarnya ya? Banyak kan belajar sendiri. Oke. Oke, tadi ini Putu Eka meneruskan, jadi nggak ada 3D appearance-nya, HP-nya Samsung. Saya install Google Cardboard dan pernah Virtual Museum pakai ya. Oke. Nah, kalau ini mungkin ini karena harus ada markernya tadi. Nah, markernya tadi karena si ini track base-nya beda. Kalau ini kan Google Cardboard pernah Virtual Museum. Kalau Virtual Museum sebenarnya itu bukan AR, lebih ke virtual reality. Nah ini kita ngomongin sedikit nih, mungkin teknikal ya. Bedanya antara perbedaannya apa sih gitu? Perbedaannya bedanya AR dengan virtual reality gitu. Kalau AR itu tadi menggabungkan si 3D objek digabungin di dunia nyata nih. Contoh yang lebih nyata mungkin
filter Instagram atau Pokemon Go. Jadi kita jalan, kameranya biasa nih kita nge-track real world, tapi ternyata di real world itu ada 3D object. Nah, itu namanya AR, Augment 3D Object gitu. Kalau virtual reality, kita masuk ke dalam dunia virtual. Jadi kita pakai, kalau yang terkenal itu kita pakai apa namanya, pakai Google gitu, terus kita masuk tuh di dunia itu. Nah, kita nggak ngelihat, nggak ada real world-nya sama sekali. Nah, itu namanya virtual reality. Jadi kalau yang virtual museum itu sebenarnya kan itu kalau nggak salah, I haven't tried it myself, tapi kalau yang biasanya Google virtual museum itu mereka menggunakan 360 degree video biasanya. Terus dimasukin ke HP, kita ngelihat. Jadi kita kayak sebenarnya nonton video YouTube di mata kita gini-gini doang. Nah, gitu. Sebenarnya itu. Jadi perbedaannya dengan AR kan udah diinstal nih yang DKP. Nah, itu butuh untuk keluar 3D-nya butuh si markernya tadi. Jadi si AR apps-nya kameranya diarahin ke marker, baru keluar tuh 3D-nya. Nah, kayak gitu. Mungkin markernya bisa request ke Rahyang, mungkin nanti di request ke DKP untuk dapat AR untuk dapat markernya, atau mungkin dari kita dari sistem teknologi dari backend juga akan kita coba implement tambahin di application-nya. Nanti kita akan coba application tambahin dapat. Oke. Mungkin nanti kan biasanya sesudah webinar ini berlangsung, kita akan mengirimkan email nih kepada peserta untuk yang mau melihat lagi recorded session-nya gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa dicoba ditambahkan ya Rahyang atau Gary untuk sampel markernya. Jadi bisa dicoba sama teman-teman semua. Oke. Ada pertanyaan lagi. Dari Angeli Syamdasani, dia nanya, AR mungkin bisa buat fashion line juga nggak ya? Kemudian untuk online shop, apakah mereka bisa kayak try outfit seperti itu? Yes, oke. Untuk ini Angeli, itu salah satu, tadi sorry, mungkin agak miss tadi ya slides-nya. AR di fashion itu sangat bisa kalau kita ngelihat campaign-nya Amazon Look kalau nggak salah, itu bisa yang fashion industry yang udah pernah nyoba pakai AR itu contohnya Nike itu sepatunya, kalau kita lihat ya sepatunya orang jalan di depan kamera nempel aja sepatunya, nah kayak gitu. Itu bisa. Terus ada lagi Timberland, kalau nggak salah Timberland udah pakai juga fashion industry. Terus kalau buat baju bisa banget. Jadi kita berdiri di depan jadi website, misalkan websitenya online shop nih, online shop, kita datang try in AR, kita butuh webcam, nanti kita berdiri di depan webcam, nanti kita nyobain cobain baju yang dipilih itu bisa banget. Bisa banget. Itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ke bisa ke Instagramnya Diet Kantong Plastik kali ya untuk nanya-nanya ya. Bisa di DM. Oke. Nah, sesinya sudah berakhir yang tadi. Sekarang kita akan tarik arisan. Jadi biasanya di webinar ini, karena biasa webinar ini offline, kita saling tatap muka, ketemu gitu ya. Kita biasa ada yang namanya satu sesi setelah sesi yang pertamanya selesai itu tarik arisan. Jadi tarik arisan ini akan dilakukan online oleh Janita. Janita mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya dulu. Halo semuanya. Halo. Halo. Oke. Sudah ada? Sudah kelihatan. Jadi hari ini ada berapa pemenang, Janita, untuk yang hari ini kita ada 10 winner. Kita coba yang pertama dulu ya. Oke. Nanti Tasya yang record ya? Oke, first winner will be Sekar Camdi. Yeay. Oke. Untuk yang kedua ya. So, what do you comment?
Hanif Fatullah untuk yang kedua. Hore, congratulations buat Hanif. Oke, untuk yang ketiga. Yeay, buat Nadia. Congrats buat Nadia untuk yang ketiga. Untuk yang keempat. Yang keempat ada Yan Fahmi Swastirara. Sorry ya kalau namanya sedikit panjang. Oke, itu yang keempat. Sekarang untuk yang kelima. Ada Anastasia Lazuar. Kayaknya tadi udah nanya deh Anastasia ini, kalau nggak salah ya. Oke, untuk yang keenam. Ada Suci Kurnia Esa. Congrats buat Suci. Untuk yang ketujuh, yang kedelapan ya? Ada Astrid Lewasari. Astrid Lewarisa. Okay, another one. Suci Kurnia Esa. Suci tadi udah. Suci udah ya? Udah. Oke, kita pick another one. Stefani Wijaya. Stefani yang ke-8 ya? Ya. Dua lagi. Prima Singgi untuk yang ke-9. Dan yang terakhir, grand final, yaitu Susan Y. Terima kasih untuk semua teman-teman. Terima kasih Janita. Nanti hadiahnya akan kita kirimkan ke rumah masing-masing ya. Jadi nanti tolong dibales email dari Tasya yang akan menanyakan alamat kalian. Oke. Nah, sesi ini akan berakhir karena kita tadi juga udah tarik arisan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Rahyang, Gary, Helvia yang sudah share pengalamannya dan juga membawakan tentang AR untuk social campaign. Untuk informasi lebih lanjut nanti teman-teman bisa lihat atau cek di website diatkantongplastik.info. Kemudian juga untuk New Zealand bisa dicek di studyinnewzealand.gov.nz. Jangan lupa follow kita juga tetap di Instagram Studi in New Zealand, Girls in Tech ID, IDDKP dalam _arti dan juga IGRIS ICM ya. Jadi ini yang dari Helvia ya, komunitas igrig.icm. Oke, nah teman-teman mungkin jangan pada leave dulu, kita mau coba screenshot untuk foto bareng-bareng ya, karena kita nggak bisa ngumpul. Boleh dinyalain mungkin videonya, silakan. Siapa yang akan screenshot? Naluri ya? Oke, satu kali lagi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banget semua teman-teman yang sudah hadir hari ini, dan juga Rahyang, Gary, Helvia, Deseri, dan juga Naluri. Sampai ketemu lagi di Arisan Digital yang berikutnya. Selamat siang, dadah! Bye!